Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa kita sadari bahwa kiamat semakin mendekati kita, banyak ulama yang mengingatkan akan hal ini. Para ulama menjelaskan tanda-tanda yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang akan datangnya hari kiamat. Para ulama juga mengajak kita senantiasa tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama-ulama di Indonesia juga mengingatkan untuk memperkokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak mudah digoyahkan dengan godaan-godaan yang ada saat ini. Karena godaan pada zaman ini sangatlah berbeda tipis dengan yang bukan godaan. Jadi kita wajib lebih jeli untuk membedakannya agar memperkuat pegangan kita terhadap agama kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita hamba-hambanya yang amanu wa taqwa, sebagaimana firman Allah dalam surat As-Saff ayat 9. Allah berfirman, "Dialah Tuhan yang mengutus Rasulnya dengan membawa Al-Huda, yaitu Al-Quranul Karim wa dinil haq, dan agama Allah yang hak yaitu adinul Islam." Agar Allah menenangkan di atas semua agama-agama ini, walaupun orang musyrik benci, walaupun orang kafir benci, tetapi Islam akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di negara Eropa, jumlah muslim terbesar di seluruh daratan Eropa berada di Prancis. Hampir 7 juta lebih umat Islam ada di sana. Bahkan ketika Presiden Prancis, Emmanuel Macron, melakukan gerakan Islamophobia dengan menggunakan institusi negara, mereka melihat Islam dianggap akan melemah. Akan tetapi, apa yang sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat As-Saff ayat 8? Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah ini dengan mulut-mulut mereka, dengan ucapan-ucapan mereka, dengan mesin informasi mereka. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menyempurnakan cahaya agamanya. Meskipun orang-orang kafir itu benci, apa yang terjadi di balik gerakan Islamophobia? Kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin yang digerakkan oleh Presiden Prancis, di mana terjadi syahadat massal di Prancis 2 kali lipat, luar biasa. Di negara Inggris dan di Jerman itu, jumlah muslimnya kurang lebih 3 juta umat Islam di Inggris dan kurang lebih 3 juta umat Islam di Jerman. Sehingga hampir 20 gereja di Inggris dijual, dan salah satu di antaranya ada satu gereja katedral di pusat kota London dibeli oleh seorang tokoh muslim yang dulunya dia musisi pop dunia. Jadi perkembangan kaum muslimin benar-benar ada dan pesat. Dilakukan riset oleh The View Forum on Religion and Public Life ini, sebuah realita, sebuah fakta. Jadi dari tahun 2010 hingga 2050, peningkatan jumlah kaum muslimin diprediksi 73%. Hingga lembaga riset dunia memprediksi tahun 2070, Islam akan menjadi agama terbesar di seluruh dunia. Lembaga riset ini milik orang kafir, milik golongan kafir. Akan tetapi ia meyakini masa depan ada di tangan orang muslim yang beragama Islam. National Intelligence Council, Dewan Intelijen Nasional yang menaungi 15 negara di bawah kepemimpinan Amerika, melakukan riset yang hasilnya dipublis di media internasional. Dimulai dari tahun 2020, akan terjadi kebangkitan Islam global dan akan terus bergerak ke seluruh dunia. Hingga Dinas Intelijen Rusia memprediksi akan terjadi kebangkitan Islam, yaitu diprediksi di tahun 2025. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kabar kepada umatnya pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah akan memunculkan dan juga akan membangkitkan di tengah-tengah umat ini dalam setiap penghujung 100 tahun, yaitu seorang al-mujahid di dalam agama Islam. Imam Ahmad rahimahullah, beliau mencoba untuk mencari hadis-hadis sahih dalam kitab Sittah. Masya Allah, dengan matan hadis yang sama, beliau mencari dalam kutub indah. Alhamdulillah beliau menemukan hadis-hadis yang sahih. Beliau pelajari, beliau teliti, beliau kaji secara dalam. Akhirnya beliau mengambil satu kesimpulan mujahid yang pertama, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu cucunya Khalifah Umar bin Khattab jika 100 tahun lagi mujahid. Yang kedua gurunya Imam Ahmad, yaitu Imam Syafi'i. Kemudian 100 tahun lagi jawabannya. Para ulama-ulama dunia, salah satu diantaranya yaitu Wakil Sekjen Robitoh Ulama Palestina,
Beliau adalah Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awaidah. Selama di penjara di Israel, beliau mencoba melakukan riset dengan pijakan Al-Quran dan As-Sunnah dan kitab-kitab yang ditulis oleh ulama ahli sunnah. Akhirnya mengambil satu kesimpulan yang insya Allah akan terjadi Syafiatul Islamiyah itu pada tahun 2024, yaitu tahun ini. Dari hasil kajian ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memunculkan pemantik awal kebangkitan Islam global dari arah timur. Kata beliau, insya Allah dari Indonesia, hingga beliau meneteskan air matanya. Pusat kemenangan Islam di akhir zaman Allah takdirkan di Baitul Maqdis dan di sekitar Baitul Maqdis Palestina, bukan di Mekah, bukan juga di Madinah. Inilah yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi, pemantik awal ini diharapkan akan muncul dari arah timur, yaitu dari negara Indonesia. Sehingga para ulama menunggu momen yang istimewa di seluruh dunia. Sambil berdoa, mudah-mudahan Allah jadikan negara Indonesia sebagai pemantik awal kebangkitan Islam global, dan ini diprediksi di tahun 2024. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.